Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, i'lamu rahimakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal haji hajyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa hadir mempelajari satu bagian daripada agama kita, yakni ulum al-lughah al-arabiyah, kaitannya dengan ilmu bahasa Arab. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah pertemuan perdana kita. Insyaallah taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan hidayah, taufik, inayah, kemudahan, kelancaran, dan juga keikhlasan di dalam kita mempelajari salah satu di antara ilmu yang ada di dalam dinul Islam ini. Dan tentu ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bercita-cita dengan sesungguh-sungguhnya apa yang kita pelajari ini semoga bisa membantu kita, menjadi wasilah bagi kita semua untuk fahmul kitabi was sunnah, ya, memahami Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dijelaskan, dijabarkan, ditafsirkan oleh para ulama dari zaman ke zaman dengan menggunakan bahasa Arab. Dan tentu selanjutnya adalah dengan hal itu kita semakin menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, sehingga bertambah kualitas imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bertambah kualitas ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentu selanjutnya kita semua bercita-cita besar kita mendapat derajat yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf atas keterlambatan. Tadi saya mengantar tamu yang insya Allah ba'dal maghrib ini beliau akan ngisi di Masjid Madinah ini. Semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi. Dan qadar Allah, pesawatnya mendarat agak lambat, ya, sehingga kita agak terlambat dari jadwal yang sudah ditetapkan. Namun semoga tidak mengurangi keberkahan majelis kita ini. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, juga mohon maaf ya, karena ini pertemuan perdana, kami masih meraba-raba untuk setting studionya, ya, bagaimana yang tepat, bagaimana yang terbaik. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya insya Allah secara teknis kita akan maksimalkan, ya, sehingga ibu-ibu juga bisa maksimal di dalam mempelajari ilmu bahasa Arab ini. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagai muqaddimah dari apa yang ingin kita bahas, kami ingin mengingatkan diri kami pribadi, juga ibu-ibu yang hadir di pengajian ini. Pertama tentu untuk mengikhlaskan niat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Kita tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk beribadah kepadanya dengan semurni-murninya,
mengikhlaskan, memurnikan segala macam bentuk ketaatan kita kepada Allah. Dan itulah agama Allah yang lurus. Kemudian Nabi SAW juga mengingatkan kita semua, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya masing-masing orang itu akan mendapatkan sekadar dengan apa yang dia niatkan. Maka semoga Allah menganugerahkan keikhlasan kepada kita semua di dalam mempelajari ilmu syar'i, sehingga kita bisa panen pahala di kehidupan akhirat nanti dengan wasilah keikhlasan kita tersebut. Dan berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya kurang mengetahui ya kondisi ibu-ibu yang hadir di pengajian ini, di majelis online ini. Entah ada berapa orang, ada berapa anggotanya. Kemudian juga saya tidak tahu persis tahapan yang sudah ditempuh oleh masing-masing daripada ibu-ibu di sini. Ya, bisa jadi hadirin yang hadir di sini di pengajian online ini mungkin sebagiannya sudah lama belajar bahasa Arab, begitu ya. Sudah beberapa kitab dihabiskan. Kemudian bisa jadi sebagian daripada ibu-ibu ya baru mulai belajar atau di tahap pertengahan. Bisa jadi mungkin ya ada di antara ibu-ibu yang memang baru kali ini belajar ya, baru kali ini belajar. Tiga kemungkinan itu mungkin ada ya di kalangan ibu-ibu semuanya. Maka seharusnya idealnya memang dibikin kelas begitu ya, dibikin klasifikasi ya antara pemula ya, antara tingkat lanjutan dengan yang tingkat lebih tinggi lagi. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu nanti dibicarakan berikutnya, tapi paling tidak ya mudah-mudahan apa yang nanti akan kita pelajari, apa yang saya usahakan untuk disampaikan untuk ibu-ibu, semoga semuanya bisa menangkap begitu ya. Semuanya bisa memahami tanpa ada kebingungan, tanpa ada sesuatu yang sulit untuk dipahami begitu. Makanya ya alhamdulillah format yang digunakan ya, insya Allah kita akan belajar tarjamah Quran. Ya, akan belajar tarjamah Quran ya, dengan sedikit demi sedikit dijelaskan sebagian daripada hukum-hukumnya dari sisi tata bahasa Arab ataupun dari sisi sharafnya atau hal-hal yang lain yang kaitannya dengan faidah-faidah lughawiyah ya, faidah-faidah bahasa yang mungkin sebagian ibu-ibu sudah mempelajarinya namun belum maksimal di dalam mempraktekkannya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya kami ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa cabang ilmu bahasa Arab itu banyak sekali, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang mungkin familiar di telinga kita ya, banyak orang yang mengetahui ilmu bahasa Arab itu seputar nahwu dan sharaf saja, begitu ya. Padahal sesungguhnya cabang-cabang daripada ilmu bahasa itu banyak sekali. Sebagian mengatakan ada belasan cabang ilmu bahasa Arab. Jadi kalau ibu mempelajari nahwu, mempelajari sharaf, itu sebagian kecil ya dari pelajaran bahasa Arab. Namun itu sesungguhnya yang inti, nahwu dan sharaf. Namun bukan berarti ilmu bahasa Arab cabangnya cuma dua itu saja. Di sana ibu-ibu yang dirahmati Allah, kaitannya dengan sharaf saja ada kaidah yang disebut dengan kaidah i'lal. Kemudian ada ulumul ishtiqaq ya, ulumul i'lal. Kemudian juga di sana ada cabang ilmu yang disebut dengan al-arud, ilmu al-arud. Ilmu arud itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini berkaitan dengan mempelajari syair-syair Arab ya. Kemudian juga ada ilmu khat, tata cara menulis ya, tata cara menulis dari huruf-huruf kalimat-kalimat di dalam bahasa Arab. Ada namanya ilmu imla ya, imla. Kemudian ada juga yang disebut dengan ilmu balaghah.
Balaghah juga bercabang-cabang, ada ilmul badi', ada ilmul ma'ani, kemudian juga ada ilmul bayan, dan beberapa cabang yang lainnya ya di dalam ilmu-ilmu bahasa Arab. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita menginjak lebih lanjut ke pelajaran tarjamah Al-Quran, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu ya tentang ilmu bahasa Arab ini ya. Ilmu bahasa Arab, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu diumpamakan oleh para ulama ya sebagai ilmu syar'i ini, ilmu din, itu diumpamakan oleh para ulama seperti gudang yang tertutup rapat. Jadi ada sebuah gudang besar, kemudian si gudang itu terkunci, tertutup rapat ya. Nah, untuk membuka gudang itu maka kita membutuhkan kunci, begitu ya. Kita membutuhkan kunci karena pintunya terkunci. Nah, kalau ilmu ini diibaratkan gudang, maka gudang besar ini adalah ilmu syariat. Kemudian dia tertutup rapat, pintunya terkunci rapat. Maka untuk bisa membuka gudang ilmu ini, kita mesti memiliki kuncinya. Nah, kunci daripada gudang ilmu itu adalah lughatul Arabiyyah, yakni bahasa Arab. Oleh karenanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, manfaat ilmu itu bisa diraih jika kita memiliki kunci berupa bahasa Arab. Karena kita sama-sama tahu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran bil lughatil Arabiyyah. Ya. Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Demikian pula sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bil lughatil Arabiyyah. Demikian pula tafsir para sahabat, syarah para sahabat berkaitan dengan Al-Quran dan juga hadis juga berbahasa Arab. Dan demikian seterusnya. Bahasa Arab itu bahasanya umat Islam, bahasanya orang saleh dari zaman ke zaman. Mereka selalu membiasakan ya berbahasa Arab dalam kehidupannya, sehingga mereka lebih mudah untuk memahami Al-Quran dan juga memahami As-Sunnah dan juga memahami kitab para ulama yang menjelaskan keduanya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, beruntung sekali orang-orang yang mencari kunci tersebut. Karena kunci itu harus ditemukan. Tidak ujug-ujug tersedia begitu saja, harus dicari. Itu namanya tolabul ilmi. Tolab itu kan mencari, menuntut ilmu, mencari ilmu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, beruntung sekali orang-orang yang berusaha mencari kunci tersebut. Dan tadi sudah kita jelaskan, kuncinya adalah bahasa Arab. Berarti ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang yang bersungguh-sungguh mempelajari bahasa Arab, sesungguhnya ya dia sedang bersungguh-sungguh mencari kunci gudang ilmu syariat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, sebagian orang punya persepsi, sebagian orang punya anggapan, sebagian orang punya pandangan bahwa belajar bahasa Arab itu sulit. Ya kan? Sebagian orang mengatakan begitu. Susah belajar bahasa Arab itu. Sudah mah cabang ilmunya banyak, begitu ya. Kemudian juga ternyata secara penelitian, Ibu, kosakata yang ada di dalam bahasa Arab itu lebih banyak daripada kosakata yang ada di dalam bahasa-bahasa selainnya. Bahkan mengalahkan bahasa Inggris. Kosakatanya itu mengalahkan kosakata bahasa Inggris. Jadi, Masya Allah, kosakatanya luas sekali, kaya sekali ilmu bahasa Arab itu. Ilmu Taib, ya. Kunci dari gudang ilmu adalah bahasa Arab. Nah, sebagian orang punya anggapan bahasa Arab itu susah. Bahasa Arab itu sulit. Bahasa Arab itu tidak mudah. Bahasa Arab itu tidak gampang.
atau apapun itu istilahnya. Ya, sebagian orang merasa susah belajar bahasa Arab. Baik, kita jawab ini. Ibu ingat perkataan Umar Ibnul Khattab? Apa kata Umar Ibnul Khattab? Ta'allamu al-arabiyyah fa innahu juz'un min dinikum. Belajarlah kalian bahasa Arab, karena sesungguhnya bahasa Arab itu bagian daripada agama kalian. Gitu ya. Ini masyhur kalamnya Umar Ibnul Khattab ini. Belajarlah bahasa Arab, karena sesungguhnya bahasa Arab itu bagian daripada agama kalian. Jadi bahasa Arab itu dari agama kita ini. Dia salah satu cabang ilmu yang ada di dalam dinul Islam. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang agama ini bahwa agama ini adalah agama yang mudah, ya kan? La yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesulitan, kesukaran pada agama kalian itu. Jadi agama ini disifati oleh Allah adalah agama yang mudah. Ditambah lagi Nabi SAW mengatakan innad din yusrun. Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Agama ini adalah mudah. Kalau bahasa Arab bagian daripada agama, kira-kira masuk nggak ke hadis Nabi tadi? Masuk. Berarti bahasa Arab itu mudah. Karena Nabi dan Allah dan Rasulnya menyatakan agama ini mudah. Berarti bahasa Arab juga adalah bahasa yang mudah. Ditambah lagi ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, ada di para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Maryam ayat 97. Maryam ayat 97. Di surat Maryam ayat 97, juga di surat Ad-Dukhan ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innama yassarnahu bilisanik." Fa innama yassarnahu bilisanik. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an itu dengan bahasamu. Sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Qur'an itu dengan bahasamu. Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala sifati dengan mudah. Kemudian bahasa yang digunakan oleh Al-Qur'an juga disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan. Bahasa apa itu? Bahasa Arab. Fa innama yassarnahu bilisanik. Ibu bisa lihat ya, tafsiran ayat ini yang dijelaskan oleh para ulama. Semua menegaskan bahwa bahasa Arab itu mudah. Kami jelaskan Al-Quran dengan bahasamu, yakni bahasa Arab. Dan menjadikannya mudah bagi yang mau mentadaburi, juga mau merenunginya. Sebagian berpendapat, kami menurunkannya kepadamu dengan bahasa Arab agar mudah dipahami. Dan tidak ada bahasa yang paling kokoh, bahasa yang paling kuat, bahasa yang paling indah, kecuali bahasa Arab. Kokoh bahasa Arab itu. Beda dengan bahasa yang lainnya, gitu ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Al-Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan tentang ayat ini. Beliau mengatakan bahwa kami memudahkan Al-Quran ini yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad semudah-mudahnya, sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya dengan bahasamu, yakni bahasa Arab yang merupakan bahasa paling agung, bahasa paling indah, dan bahasa yang paling tinggi. Imam As-Syi'di mengatakan Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan bahasa Arab yang paling fasih secara mutlak. Tidak ada bahasa yang paling fasih di muka bumi ini kecuali bahasa Arab. Dia bahasa yang paling agung,
Sehingga karena itu beliau mengatakan kamu dimudahkan lafaznya dan kamu dimudahkan maknanya. Jadi bahasa Arab itu mudah dilafazkan, mudah dipahami, ditafakuri dan ditadaburi makna-maknanya. Nah demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi terjawab sudah gitu ya, bahwa tidak ada lagi kata-kata, tidak ada lagi istilah bahasa Arab itu sulit, begitu ya, tidak ada lagi. Cuman ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya orang itu senang berdalih, senang mengemukakan 1001 alasan. Ustadz, saya mah sudah sepuh, daya tangkapnya sudah berbeda, gitu ya. Thayyib, ya alasan itu kalau dibuat-buat, ya selalu saja ada, gitu ya. Mau 1001 alasan kita kemukakan ada, gitu ya. Inti sebenarnya ya malas saja, begitu kan? To the point saja, intinya malas, intinya tidak punya kesungguhan, tidak punya iktikad, tidak punya azam yang kuat. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, setelah kita paham, setelah kita mengerti bahwa ternyata bahasa Arab itu memang mudah, karena dia bagian dari agama ini yang sudah dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya, agama yang mudah. Namun ternyata begitu gamblang Allah menjelaskan, begitu jelas Nabi menyampaikan bahwa agama ini mudah, bahasa Arab ini mudah. Ada saja orang-orang yang suka mengeluh sehingga dia terhalang dari mempelajari bahasa Arab. Begitu ya. Jadi ibu, segala sesuatu ada prosesnya, gitu ya. Segala sesuatu ada prosesnya, ya. Kalau bikin ote-ote saja prosesnya rada panjang, begitu ya. Apalagi kita mempelajari bahasa Arab. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, beberapa poin ingin kami sampaikan. Pertama, ya, kita harus yakin bahwa Allah itu tidak akan menyalahi janjinya. Tadi janji Allah apa? Allah akan mudahkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab. Berarti bahasa Arabnya juga mudah. Ini harus yakin dengan janji Allah. Harus yakin dengan firman Allah, harus yakin dengan sabda Rasulullah bahwa agama ini mudah. Agama ini mudah. Harus yakin. La yukhlifullahul mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji-janjinya. Manusia yang sering ingkar janji itu. Kalau Allah tidak seperti manusia. Allahu Rabbul Alamin. Allahu la yukhliful mi'ad. Maka kita harus yakin Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyalahi janji-janjinya. Kemudian yang kedua, ijtihad. Man jadda wajada. Harus dengan ijtihad. Ya, Imam Syafi'i mengatakan lan tanalal ilma illa bisittatin. Ya, tidak akan kau dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Salah satunya apa? Wajtihadun. Yakni kita punya keseriusan, kesungguhan, ambisi yang besar untuk mempelajarinya. Yang ketiga apa ibu? As-sabru. As-sabru fihi. Kita itu harus sabar ketika mempelajarinya. Sabar. Ya. Kalau untuk dapat dunia saja orang harus sabar. Bagaimana lagi kalau kita ingin dapat surga Allah dengan wasilah belajar ilmu syar'i, diantaranya bahasa Arab. Harus sabar. Saya sering mengumpamakan, walaupun saya baru kali ini ya ngajarin ibu-ibu bahasa Arab. Biasanya kita kan belajar tafsir ya. Baru kali ini saya ngajarin ibu-ibu bahasa Arab. Ya sebelumnya sih sebetulnya beberapa kali saya punya majelis bahasa Arab di awal-awal kedatangan saya di Balikpapan. Ya, qadarullah wa masya'a fa'ala. Ya, sebagaimana penyakit ya kaum muslimin pada umumnya, ya poin ketiga ini sering jadi cacat. Tidak sabar, tidak istiqomah, tidak tekun, tidak ajeg. Begitu ya. Padahal saya setiap kali buka majelis bahasa Arab, saya selalu mengatakan, antum sekarang hadir sekian banyak orang, begitu ya. Masya Allah, antusias dan semangatnya besar. Hati-hati ya dari taswis syaitan ya untuk memberhentikan antum dari belajar ini. Jadi padahal diingatkan gitu ya di awal. Ternyata ya begitulah. Ya peringatan itu harus senantiasa disampaikan ya, sehingga selalu orang itu sadar dan ingat.
ternyata ya berguguran di tengah jalan, ya. Ketika berguguran di tengah jalan, tidak tersisa lagi, ustadznya juga jadinya gugur, begitu kan? Nah, begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi harus sabar. Harus sabar. Belajar bahasa Arab itu, ibu, ibaratkan kita memasangkan sesuatu yang sebetulnya sudah ada pasangannya, maka sampai berbunyi klik, begitu ya. Kalau sudah ngeklik, ya, kalau sudah ngeklik, sudah mulai bisa nyambung, sudah mulai bisa rangkaian-rangkaiannya itu masuk, begitu ya, kita paham. Nah, ini berarti insya Allah kesananya lebih mudah. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maka sabar. Sabar itu kuncinya. Sabar itu kuncinya. Sama ketika orang belajar qiraat juga. Sama. Saya, ibu yang dirahmati Allah, mengalami itu, gitu ya. Waktu itu ada daurah tahsin Quran yang ngajar dari Saudi, Syekh Hasan As-Suwai'i. Begitu. Ya, padahal 1 bulan saja, tidak lama daurah itu. Tapi memang belajar, betul-betul belajar. Makharij, sifatul huruf, betul-betul dipelajari. Dan syarat waktu itu untuk bisa masuk di situ harus sudah ngajar bahasa Arab. Waktu itu saya paling kecil usianya, ya. Paling kecil juga ilmunya, gitu ya. Dan Masya Allah yang lain, LC, yang lain mudir-mudir Mahad Tahfiz Quran, yang sudah melahirkan banyak hafiz Quran. Itu Masya Allah, kita berapa orang itu, sampai penghujung acara, sampai penghujung daurah, itu tersisa hanya beberapa orang saja. Ada sekitar 3-4 orang itu kabur tanpa ada kabar lagi, ya. Artinya mereka pamit tapi tidak ada lagi kabar. Dan memang kami merasakan gitu, kok sulit banget begitu. Di awal-awal kita belajar makhraj itu sulit banget, ya. Ada ustadz kami yang ikut serta di situ juga, ya. Beliau pimpinan Mahad Tahfiz di Lombok. Banyak murid-muridnya, termasuk yang di Balikpapan sebagian muridnya ada. Itu Masya Allah, sampai testimoninya kalau disakan, kalau kita sedang ngumpul itu, kok kita kayak nggak punya hafalan Quran gitu ya. Jadi artinya Fatihah saja, ibu, betul-betul berhari-hari kita setorkan, salah lagi. Dan ternyata itu di awal-awal saja. Ketika kita mau ending hari-hari terakhir, baru ngerasa ngeklik. Oh, ternyata begini. Oh, ternyata kuncinya begini. Masya Allah. Jadi ada masa-masa sulit, iya, di awal-awal. Sulit, memang sulit. Ya. Tapi di situ ujian kesabaran kita. Kalau kita sabar, kalau kita bertahan, kalau kita ajak istiqomah, nanti ada saatnya kita ngeklik. Kalau sudah ngeklik begitu, kesananya insya Allah mudah. Nah, begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi barangkali di sini ada yang masih baru-baru belajar, sing sabar, ya. Yang sabar. Karena memang di awal-awal belajar, nahwu itu sulit, shorof itu sulit, bahasa Arab itu sulit. Tapi yakinlah Allah kasih kemudahan nantinya. Yang penting kita istiqomah, kita sabar, dan Allah maha menilai tentang kondisi diri kita. Kemudian para jamaah, poin yang keempat, nasihat yang ingin kami sampaikan adalah jangan lupa berdoa. Karena ilmu itu taufik dari Allah. Al-ilmu nurun, ya, wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ya. Ilmu itu adalah rezeki dari Allah. Dia cahaya yang Allah anugerahkan. Dan Allah tidak sembarangan memberikan cahayanya kepada manusia. Maka jadilah kita orang yang pantas mendapatkan cahaya ilmu syar'i. Dengan cara apa? Dengan cara terus menjaga iman dan takwa kita. Dengan terus kita menyandarkan jiwa raga kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah bosan meminta dan terus meminta kepada Allah supaya kita dipahamkan tentang bahasa Arab. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beberapa nasihat yang ingin kami sampaikan sebelum segala sesuatunya dimulai. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, para ulama dalam bahasa Arab terkhusus nahwu itu sangat menganjurkan untuk mempelajari kitab Al-Jurumiyah, gitu ya. Ini kitab yang dinasihatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dari sekian banyak kitab nahwu
yang mendasar, maka beliau memilih kitab Al-Jurumiyah ini ya sebagai kitab rujukan di dalam mempelajari bahasa Arab. Dan kalau orang betul-betul memahami kitab Al-Jurumiyah, maka insya Allah ta'ala ya dia punya bekal dasar yang sangat baik sekali untuk dia bisa memahami bahasa Arab, kemudian bisa memahami seluk-beluk bahasa Arab, bisa membaca kitab yang berbahasa Arab, begitu ya, walaupun dalam tahap dasar, tapi itu pijakan yang sangat bermanfaat untuk lebih bisa mengembangkan pelajaran-pelajaran nahwu yang lebih tinggi ke depannya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin di antara ibu-ibu ada yang sudah belajar ya kitab ini dan terus dimurojaah, karena itu kitab yang sangat baik sekali di dalam cabang ilmu nahwu. Nah, ibu yang dirahmati Allah, satu hal yang juga penting kita sampaikan, ibu, kita ini hidup selalu dihadapkan dengan segala macam rintangan, cobaan, dan hadangan, ya, baik dari dalam diri kita sendiri, ada hawa nafsu namanya, ataupun dari pihak luar, adanya namanya syaitan dari bangsa jin, juga syaitan dari bangsa manusia. Terkadang setan itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sangat cerdik sekali mempermainkan hati dari para penuntut ilmu. Sebagian orang ada yang terlalu mendalam di dalam bahasa Arab, melebihi kadar yang dibutuhkan, begitu ya. Sampai usianya habis hanya untuk memahami seluk-beluk bahasa Arab. Ya, sedangkan hal-hal yang lain yang lebih penting, ya dia terabaikan. Maka yang seperti ini diperingatkan oleh para ulama. Walau bagaimanapun bahasa Arab ini seperti wasilah, ya, dia bukan ghayah. Ghayahnya adalah kita bisa memahami, mentafakuri, mentadaburi Al-Quranul Karim, mendalam di dalam memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun menghabiskan usia ya hanya untuk memperdalam bahasa Arab, ini tidak dianjurkan oleh para ulama. Artinya apa? Di sini kita harus sadar, karena menuntut ilmu itu punya keasyikan tersendiri. Demikian pula belajar bahasa Arab. Maka hati-hati ya, jangan sampai dipermainkan oleh syaitan, usia kita dihabiskan hanya untuk mempelajari bahasa Arab. Maka saya mengapresiasi sekali, begitu ya, jika ada masukan dari ibu, Ustadz, kami pengen belajar Al-Quran dengan menerapkan bahasa Arab yang sudah kami pelajari. Nah, ini sangat baik sekali karena tujuannya ke situ. Ya, kita belajar bahasa Arab itu untuk lebih bisa mendalam di dalam mentafakuri, mentadaburi, dan memahami tafsir daripada Al-Quranul Karim, juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insya Allah nanti model belajar kita, ya, karena ibu ingin belajar terjemah Al-Quran dengan menerapkan sebagian kaidah-kaidah dan faidah-faidah dari ilmu bahasa Arabnya, maka insya Allah nanti kita akan buatkan formatnya, begitu ya, artinya alur pembahasan. Nanti insya Allah yang pertama kali kita lakukan, karena kita mulai nanti dari Fatihah ibu ya, dari surat Al-Fatihah, kita mulai membahas dari ta'awudz, kemudian dari basmalah, kemudian dari surat Al-Fatihah, ya, dan seterusnya sampai ke akhir dari surat Al-Fatihah. Nanti langkah pertama yang kita lakukan adalah belajar tarjamahnya dulu, tarjamah per kata, gitu ya. Dan nanti sedikit-sedikit akan kita bahas tata cara menerjemahkan. Kalau mubtada itu cara menerjemahkannya bagaimana? Kalau isim fa'il, cara menerjemahkannya seperti apa? Kalau isim maf'ul yang beberapa jenis itu, ya, cara menerjemahkannya bagaimana? Ini nanti kita sedikit-sedikit ya akan mempelajari tarjamahnya. Kemudian nanti kita sedikit-sedikit juga akan mempelajari kedudukan kata di dalam bahasa Arabnya. Alhamdulillah misalkan, itu kedudukannya apa dalam bahasa Arab.
kenapa bisa diterjemahkan seperti itu, ya dari mana asal usul terjemah itu, begitu ya. Nah mungkin seputar itu ya. Jadi nanti kita terjemahin dulu per kata, begitu ya. Mungkin dari ta'awudz sampai ayat terakhir dari surat Al-Fatihah. Baru setelah itu tahap kedua kita akan membahas faidah tarjamah. Faidah tarjamah itu maksudnya tadi, kalau mubtada itu cara menerjemahkannya bagaimana, gitu ya. Kalau isim maf'ul itu cara menerjemahkannya bagaimana. Ini sedikit-sedikit nanti kita sampaikan tata caranya. Tidak langsung semua Ibu ya, karena kalau langsung semua nanti berat. Nah nanti tahap ketiga nanti kita bisa menjelaskan kedudukannya dalam bahasa Arab. Nah mungkin ini tentu poin pertama, poin kedua, poin ketiga ini tidak semua mungkin bisa lebih maksimal mengikuti, begitu ya. Bagi orang-orang yang tadinya sudah ada dasar memang insya Allah bisa mengikuti, tapi bagi pemula ini mungkin rada berat di poin kedua, poin ketiga ya. Tadi apa poin kedua Bu? Ibu-ibu, kedengaran suara saya? Faidah terjemah. Taib. Jadi 3 poin tadi ya, nanti alur pembahasan kita. Pertama, menerjemahkan per kata. Itu nanti Ibu bimbingannya bisa dilihat di Quran terjemah per kata itu. Kemudian yang kedua tadi apa? Faidah tarjamah. Faidah terjemah per kata. Faidah tarjamah. Faidah tarjamah nanti tata cara menerjemahkan itu seperti apa. Tentu nanti ini juga terkait dengan kemampuan bahasa yang jadi terjemahannya. Kalau kita orang Indonesia, ya berarti kita pun harus paham bahasa Indonesianya, begitu ya. Insya Allah lah itu mah mudah, gitu ya. Kalau orang ingin menerjemahkan Quran pakai bahasa Jawa, ya dia harus paham bahasa Jawa dulu. Kalau orang mau menerjemahkan Al-Quran pakai bahasa Bugis, ya harus paham dulu bahasa Bugisnya, begitu ya. Nah kita pakai bahasa nasional saja, Indonesia, begitu ya. Jadi kita harus paham juga bahasa Indonesianya. Nah itu faidah tarjamah. Yang ketiga tadi apa? Kedudukan dalam faidah kedudukan dalam bahasa Arab. Itu yang saya rencanakan sebetulnya. Tapi barangkali nanti ada di antara ibu punya masukan, Ustaz coba bahas juga yang ininya, gitu ya. Silahkan, gitu ya. Ibu kasih masukan, mumpung masih ada seminggu ke depan ya. Kalau ada masukan yang lain silahkan, atau mungkin dari 3 alur pembahasan nanti ya ibu-ibu misalkan minta satu saja dulu Ustadz, gitu ya. Poin yang pertama pokoknya terjemah per kata aja dulu, ya silahkan juga. Nanti ibu silahkan diskusikan, ya silahkan saling memberi informasi, nanti bisa disampaikan kepada saya, begitu ya. Karena tadi ya saya tidak bisa melihat lebih dalam lagi tentang kondisi ibu-ibu yang hadir di majelis ini, gitu ya. Apakah semuanya pernah belajar bahasa Arab ataukah tidak, gitu ya. Memang idealnya harus ada klasifikasi, begitu ya. Demikian. Tapi paling tidak 3 alur pembahasan tadi, mudah-mudahan saya diberi taufik inayah untuk bisa menyederhanakannya sehingga pembahasan yang disampaikan, gitu ya, materi yang disampaikan, ya itu juga tetap bisa dicerna, bisa dipahami walaupun bagi para pemula. Ya mudah-mudahan, ya mudah-mudahan. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan mohon maaf nanti kita format ulang ini ya, kondisinya biar lebih nyaman, biar lebih bisa maksimal, begitu ya. Saya juga nanti mungkin kan harus ada meja di sini untuk menyimpan kitab rujukan, dan insya Allah mudah-mudahan seminggu ke depan kita bisa persiapkan segala sesuatunya. Mohon doa dan juga supportnya, mudah-mudahan bangunan di atas bisa segera dibangun ya, sehingga bisa lebih maksimal lagi. Taib ibu-ibu yang dirahmati Allah, barangkali ini saja dulu ya sebagai muqaddimah kita ya, sebagai pemanasan ya sebelum kita melangkah lebih lanjut di dalam mempelajari bahasa Arab. Dan mudah-mudahan muqaddimah yang disampaikan ini jadi pijakan dasar untuk ibu
supaya tidak banyak ngeluh kalau belajar bahasa Arab, begitu ya. Tidak banyak mengeluh ketika mempelajari bahasa Arab. Tadi poin-poinnya sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan itu menjadi satu pegangan bagi kita, ya, sehingga kita semakin yakin Allah pasti akan memberikan kemudahan bagi kita semua, insya Allah. Demikian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita cukupkan sampai di sini dulu, ya. Al-afu minkum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.